Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, menjadi orang yang dicintai Allah tentu banyak sekali keuntungannya. Bayangkan kita dekat dengan seorang pejabat saja, bahkan disukai oleh pejabat, itu beda fasilitasnya. Terlepas apakah ini namanya KKN atau tidak, kita tidak bisa membahas itu. Tetapi ketika dekat dengan pejabat, pasti beda. Fasilitas beda, kecepatan urusan beda. Hadirin, maka bayangkan ketika kita dicintai Allah. Bayangkan kita dicintai pengatur rizki, yang ngatur rizki kita. Kira-kira urusan rizki tambah beres atau tambah murat-marit kira-kira? Pasti tambah beres. Betul betul. Kita dicintai oleh zat yang mengatur, menata masa depan anak-anak kita. Maka bayangkan seperti itu, hidup kita akan jauh lebih indah, insya Allah. Bahkan kita dicintai oleh Dia, pemilik surga. Bayangkan. Maka tema ini sangat penting untuk kita kaji, yakni menjadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan siapakah golongan yang dicintai Allah taala itu. Hadirin, Allah mengungkapkan golongan yang dicintainya salah satunya dengan kalimat innallaha yuhibbu. Innallaha yuhibbu. Allah, sesungguhnya Allah mencintai, sesungguhnya Allah menyukai. Banyak dalam Al-Quran, ada 6. Dan salah satunya insya Allah kita kaji pada pagi hari ini. Siapakah yang dicintai Allah? Yakni orang yang bertakwa. Seperti apa? Nanti kan kita bahas bersama-sama insya Allah. Hadirin, maka tema kita adalah golongan yang dicintai Allah. Ini sudah yang ketiga ini. Yang kedua kemarin ada nggak ya? Nggak ada ya. Kok tiba-tiba 3 Ustaz? Ya sudah, nanti kalau belum diulang yang kedua. Jadi orang bertakwa. Hadirin, pembahasan kita jadi mungkin sudah ada yang pernah tahu tema ini, pernah kami sampaikan, semoga tambah mantep. Dan jika belum, semoga ini menjadi tambahan inspirasi kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua kelak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pembahasan kita seperti biasa kita bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah siapakah orang yang dicintai Allah sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 76. Yang kedua, takwa.
Seperti apa makna dan fadilahnya. Yang ketiga, menjadi pribadi dicintai Allah melalui takwa. Hadirin, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 76, ternyata golongan yang dicintai Allah adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam bagian akhir ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tuh. Artinya boleh dibaca, Pak? Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Hadirin, jazakallahu khair. Sangat jelas di sini bahwasanya Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Seperti apa mereka ini? Mungkin kita sudah pernah tahu takwa itu begini-begini. Nanti akan kita perdalam lagi insya Allah. Kita lihat dulu tafsirnya. Dalam tafsir Al-Muyassar, ternyata karakteristik bertakwa itu cukup banyak ternyata. Karakteristik orang bertakwa yang disebutkan di ayat 76 Al-Imran kalau ternyata cukup banyak. Saya kasih warna berbeda-beda itu. Boleh dibaca, Pak? Maka sesungguhnya orang yang bertakwa dengan sebenarnya ialah orang yang memenuhi janji yang sudah dikatakan oleh Allah padanya berupa melaksanakan amanah, beriman padanya dan rasul-rasulnya serta berteguh dengan petunjuk dan ajaran syariatnya, dan takut kepada Allah lalu dia menjalankan perintahnya dan berhenti dari apa yang telah dilarangnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang menghindarkan diri mereka dari syirik dan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin, lihat karakteristik yang dijabarkan dalam tafsir ini. Kami sering aturkan, kalau panjenengan ingin tahu isinya Quran yang merupakan pedoman hidup kita ini, membaca terjemah itu sudah membuka pintunya. Membaca terjemah sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam memahami Al-Quran, tidak ada cara lain kecuali harus belajar tafsirnya. Contoh ayat barusan, terjemahnya kan hanya Allah menyukai orang bertakwa, selesai. Memang bahasa Al-Quran itu bahasa-bahasa yang kadang bahasa umum, mujmal. Tapi kalau kemudian kita ingin tahu lebih dalam, tidak bisa tidak, kita harus belajar tafsirnya. Nah, salah satunya nih, ternyata yang dimaksud bertakwa di situ cukup banyak ternyata karakteristiknya. Saya kasih warna beda itu. Ada memenuhi janji, melaksanakan amanah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan petunjuk dan ajaran syariatnya, takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menghindari larangannya, kemudian apa? Menghindari kesyirikan dan maksiat. Karakteristiknya ternyata cukup banyak. Artinya kalau kita ingin hadir menjadi orang-orang yang dicintai Allah, tidak bisa tidak, ya karakteristik ini kita penuhi. Kalau panjenengan ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah, tadi urusan anak-anak kita insya Allah jauh lebih baik, urusan rezeki kita insya Allah jauh lebih baik, bahkan surga dan insya Allah sudah menunggu. Gimana caranya? Jadilah orang yang berkarakteristik golongan yang dicintai Allah ini dengan bertakwa, dan ini jabarannya diantaranya. Hadirin Allah, saya kumpulkan seperti ini dalam pembahasan takwa dalam tafsir Al-Muyassar. Ini satu tafsir, baru satu tafsir, Pak. Kami pernah membahas satu ayat itu dari 8 tafsir. Pernah kami aturkan belum ya ke panjenengan, itu terkait dengan ayat 152 Al-Baqarah. Contoh kalimatnya adalah fadhkuruni adzkurkum. Pernah dengar ayat itu, Pak? Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian akan daku,
aku akan ingat kalian, aku ingat padamu. Ingatlah kalian padaku, aku ingat padamu, kan? Itu kalimatnya sederhana begitu. Tetapi ketika kemudian seperti apanya, nah, pernah tahu nggak penjelasan itu Pak? Belum pernah? Belum pernah? Masa belum pernah? Pak, saya kasih ini, kalau tidak boleh dewi, tidak mungkin saya kasih ini Pak. Saya tunjukkan Pak, betapa memang kita perlu belajar tafsir gitu nih. Nih, saya tunjukkan dulu. Nih, ini saya contohkan Pak. Ini adalah makna Allah ingat kita. Tadi kan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian padaku, aku ingat padamu, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, ingatnya kita pada Allah kayak apa? Ingatnya Allah pada kita kayak apa? Kan nggak bisa jelaskan dengan ngarang kan? Harus dengan berbasis pada nahwu sorofnya dalam Al-Quran itu. Yang ahlinya adalah para mufassir ini. Kita tinggal dapat buahnya saja. Contoh nih, ingatnya Allah pada kita. Nih, mana ingat Allah pada kita? Itu banyak macamnya Pak. Allah ingat pada kita itu Pak, ibu sekalian. Yang pertama adalah dipuji di hadapan para malaikat. Ini dalam tafsir Al-Muyassar. Jadi dengan diingat Allah itu apa sih maknanya? Dipuji di hadapan para malaikat. Luar biasa Pak. Bayangkan kalau panjenengan ada forum terhormat, forum rapat kabinet terbatas misalkan. Kok di situ ternyata menyebut nama panjenengan? Puskopat. Wah, namanya disebut puskopatnya. Wah, itu kan orang puskopat kan, waduh, kita ya ini ya. Itu disebut namanya, dipuji namanya, tentu sebuah kehormatan Pak. Karena di forum yang luar biasa. Dan ini dipuji di hadapan para malaikat yang memiliki kedudukan tinggi. Luar biasa Pak. Diingat Allah itu yang pertama, itu maknanya. Nah, ini contoh biar kalian berpaham. Ternyata tafsir itu seperti ini, mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih luas. Ada lagi Pak, ternyata yang dimaksud dengan Allah ingat pada kita itu adalah ampunan dan pahala. Allah ngasih kita ampunan, Allah ngasih kita pahala. Maka kalau panjenengan ingin dapat ampunan atau pahala, ingat Allah yang banyak. Nah, nanti pertanyaan berikutnya, ingat Allah seperti apa Ustaz? Nah, itu ada lagi. Nah, hadirin, ada lagi pujian dan penjagaan. Yang diingat Allah itu dijaga oleh Allah. Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar. Beda lagi Pak. Sedemikian luasnya, luar biasa. Dan hari ini mudah sekali belajar seperti itu. Banyak referensi yang bertebaran di media-media kita ini Pak. Tinggal mau apa tidak ngambilnya. Ada lagi pahala dan ampunan. Ini hampir sama. Tidak saya kasih warna beda itu karena sama. Kemudian ada nikmat yang langgeng. Jadi kalau kepingin nikmatnya banyak, nikmatnya langgeng. Dan kepingin diberikan kesehatan misalkan, biar kesehatannya awet, bagaimana caranya? Ingat Allah. Jangan kepingin kalau dapat nikmat itu kan kepingin terus-terusan kan gitu. Bisnis untung, itu jangan kepinginnya kalau bisa untung terus atau untungnya sekali saja. Untung terus kan? Kan tidak mungkin sekali aja Ustaz, besok rugi nggak apa ya? Tentu nggak begitu. Nah, caranya adalah zikrullah. Loh, zikrullah. Seperti apa zikrullah? Itu baru nanti beda lagi urusan. Yang kita kenal kan mungkin dengan nyebut asma Allah, kita aja sudah. Yang lainnya banyak ternyata Pak. Jadi 8 tafsir ini Pak. Lihat nih. Ada lagi ampunan dan rahmatnya. Jadi kalau jangan kepingin dapat ini semua, ini baru dari 8 tafsir. Dapat ini semua, zikrullah. Jangan akan diberikan apa tadi? Dipuji di hadapan para malaikat, diberikan ampunan atas dosa kita, diberikan pahala, Masya Allah. Diberikan penjagaan, dijaga panjang urusannya. Bisnisnya biar dijaga oleh Allah Ta'ala. Banyak zikrullah. Jangan kepingin putra putrinya dijaga oleh Allah Ta'ala. Banyak zikrullah. Kemudian nikmatnya langgeng, bisa terus gitu, Masya Allah. Kemudian diberikan rahmatnya. Apa itu rahmat itu? Solusi. Rahmat itu salahnya maknanya solusi. Maka kalau jangan banyak masalah, zikrullah Pak, zikrullah. Ibu-ibu banyak masalah badan sih? Dalam badan? Ya minimal badan ngaku Ustaz.
Kalimat wajahnya macam-macam bermasalah. Semoga Allah berikan kepada kita sakinah mawaddah warahmah semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini contoh betapa tafsir itu sedemikian luas, Pak. Menjadikan kita cakrawalanya menjadi semakin. Ini satu ayat ini. Al-Baqarah 152 ini. Ini saya contohkan. Kalau ingatnya kita pada Allah, ini lebih banyak lagi. Ini kalau kita tadi kan Allah ingat pada kita, tadi kan maknanya bisa jadi ampunan, diberikan solusi, diberikan pertolongan, dijaga dengan dipuji dan para malaikat, luar biasa sudah. Kalau ingatnya kita pada Allah, nih, mengingat dan menyebutnya, kalau dengan menyebut asma Allah, ya Allah, itu semua ingat Allah sudah. Kemudian ada lagi ibadah, dengan beribadah itu juga zikrullah. Jadi panjenengan datang menghadiri salat subuh berjamaah, panjenengan salat duha, itu zikrullah. Banyakin begitu itu kalau ada masalah. Kalau ingin bisnisnya lancar, banyakin salatnya. Habis salat wajib, salat sunnahnya ditambahkan. Banyak baca Quran. Matur nuwun jazakumullah. Nih, mengingat dengan hati dan anggota badan. Tuh, dalam tafsir Mukhtasar. Beda lagi kan, Pak? Ada lagi, taat kepada Allah. Taatnya kita, Pak, dengan menghindarkan dari riba misalkan, berusaha menghindarkan dari riba, itu berbuahnya banyak, Pak. Buahnya banyak, Bu. Panjenengan akan hidupnya lebih lancar, rizkinya lebih langgeng, anak-anaknya lebih soleh solihah. Di mana dalilnya? Ya ini dalilnya. Jelas banget sudah. Kita lagi taat sepenuhnya. Jenengan semakin hari semakin taat kepada Allah. Itu akan mengantarkan kepada penjagaan Allah, mengantarkan pada solusi dari Allah, sembuh dari penyakit dan berbagai ragamnya kalau mau. Termasuk ternyata berakhlak baik, Pak. Akhlak baik itu zikrullah loh. Menghindarkan diri dari akhlak buruk berarti kan akhlaknya baik. Maka jangan sampai kita tidak berakhlak yang baik, karena itu menghantarkan pada solusi kehidupan, pada dipuji oleh Allah tadi, diberikan rahmatnya, ampunannya, masya Allah. Termasuk berprasangka, jangan gampang prasangka buruk pada Allah. Kita kan kadang suka-suka begitu, Pak ya. Misalkan diberikan bayaran mulai biyen kok kata akeh kan kadang marah. Gusti Allah ya apa sih gitu. Kan biyen kok pancet gak duwe duit ayo ya. Kita seakan-akan suudzon, seakan-akan mengira Allah itu nggak ngerti sama kita, nggak ngerti kebutuhan kita. Loh, siapa yang bilang? Itu adalah suudzonnya kita saja. Jangan, Pak, berusahalah husnudzon pada Allah, berprasangka baik pada Allah. Itu zikrullah, itu mengantarkan kita pada ampunan, mengantarkan kita pada solusi kehidupan. Zikrullah. Nah, ada lagi zikir dengan hati dan lisan. Bahkan bersyukur itu sendiri adalah bagian dari zikrullah. Hadirin, maka ini ragamnya ya. Sekali lagi memang di sinilah tafsir itu sangat penting. Kita belajar terus Al-Qur'an, sudah kita mengerti terjemahnya, perdalam lagi dengan belajar tafsirnya. Baik, ini sebagai gambaran betapa tafsir itu mengantarkan pada pembahasan yang sangat luas. Wallahu a'lam. Akhlak yang baik itu yang Akhlak yang baik yang bagaimana? Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Cluenya kan dikasih sama Allah. Contoh misalkan, seorang istri yang baik itu adalah istri yang berakhlak kepada suaminya, suami yang berakhlak pada istrinya. Sekarang pertanyaan gimana? Adakah contoh Rasulullah tentang akhlaknya istri pada suami, suami pada istri? Ada betul? Ada. Contoh kalau suami pada istri, Rasulullah itu pernah jawab gini, Pak. Aku, kata beliau, adalah seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Apa itu? Beliau ada penjelasan sebelumnya. Sebelum beliau jawab begitu, itu adalah Abu Zar'in adalah seorang sosok yang beliau ini sangat murah sama istrinya, sangat murah. Bahasanya begini, tidaklah meninggalkan sejengkal pun bagian tubuhnya kecuali dihiasi dengan perhiasan emas. Abu Zar'in itu gambarnya begitu. Dia
istrinya itu Bu, itu dibeki, apa dibeki ya? Dipenuhi dengan emas Pak, duit kalau lah. Jadi Abu Zar itu gambarnya adalah istrinya itu diberikan duit sebanyak-banyaknya. Kira-kira ibu seneng buatan Bu? Seneng apa seweneng banget? Seweneng banget tuh Pak. Rasulullah menyebutkan, aku adalah seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Beliau itu murah sekali sama istrinya. Maka kalau laki-laki model kemudian ingin bayaran, kurang berakhlak kayaknya. Ya Allah. Itu contoh Pak. Jadi seorang suami, apalagi masalah urusan bayaran ini memang agak krusial kan. Ayo coba kita cek aja yang ada hari-hari ini misalkan. Menurut ibu-ibu Bu, bayarannya bapak-bapak ini sing bener diatur nih sedoyo napa sepale mawon. Dalam sedoyo. Kalau bapak gimana? Jadi bapak nih. Menurut bapak bayarnya panjenengan Pak, sing bener niku diatur nih separuh napa seprapat? Kas seprapat pisan. Ini masalah krusial loh. Maka Rasulullah mencontohkan, aku adalah laksana Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Yang murah, itu kan. Bahkan nun sewu, saya pernah ngasih contoh gambaran ketika menyikapi uang belanja. Uang belanja itu Pak, ada dua kemungkinan modelnya. Pertama sebagai beban, yang kedua sebagai sodakoh. Kalau bapak-bapak itu sebagai apa kira Pak? Jenengan mengaringi belanja niku beban apa sedekah Pak? Beban. Nanti ibu-ibu dicek Bu, boleh dicek nanti gimana sebenarnya dalam benak suami kita itu menawa beban ataukah sedekah. Cara ngeceknya gampang, bilang aja ya duitnya belanja entek. Nah itu dulu. Kalau beliau nyampaikan, lu kok wis entek, beban berarti itu Bu. Karena beban itu logikanya adalah menyedikitkan beban. Tapi kalau kemudian beda responnya Bu, kalau dia itu sodakoh, beda. Karena sodakoh itu lebih banyak lebih baik, beda. Ya duitnya sentek, oke langsung transfer, gitu. Atau bahkan kalau beliau dapat hidayah Bu, beda lagi responnya. Beliau nyampaikan, kita belum sambat, orangnya sudah nyampaikan, Bu, duit sampai kok ganti entek sih Bu. Nah itu. Karena beliau sudah senang mau nambahi lagi itu, masya Allah luar biasa itu. Kira-kira di rumah bapaknya anak beban apa sedekah Bu? Beban. aduh. Sama bapak ke ibu-ibu sama juga Pak. Nanti cek Pak, kira-kira ibu itu melayani bapak-bapak itu beban apa sedekah? Itu sama Pak cara ngeceknya. Bisa aja ya. Nah bolak-balik nyampaikan, wih lah wes sih, beban Pak itu berarti Pak. Beban itu, astagfirullah. Maka bagaimana seorang suami tampil berakhlak yang baik adalah ketika memenuhi kebutuhannya, memenuhi keperluan istrinya. Itu bagian dari akhlak Pak sebenarnya. Sehingga kita kemudian bagaimana berempati, itu kan turunan di situ. Kita kemudian memperhatikan kebutuhan istri, sama istri juga kebutuhan suami. Berangkat dari satu hadis, ada turun sikapnya, itu banyak sekali di situ. Wallahu a'lam. Itu contoh. Tidak memukul, tidak menyakiti, itu kan bagian-bagian di dalamnya juga. Jangankan menyakiti, uang duit mau dibrol nih loh Pak. Gimana coba? Jangankan bicara medit, uang tidak meninggalkan sejengkal pun kecuali diberikan mas-masan tadi itu. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira suami ibu sudah ada yang kayak Abu Zar'in Bu? Belum ada ya? Ya mudah-mudahan dapat hidayah setelah ini kan. Mau soket biar kayak gelang karet itu. Baik. Nah kalau ibu-ibu ada lagi Pak hadisnya, contoh lagi nih. Nabi tahu begini, seandainya boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Rasulullah begitu Pak. Pernah dengar hadis itu Bu? Ada itu hadisnya. Seandainya boleh seorang manusia sujud pada manusia yang lain, maka akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Ini kata para bapak-bapak, cocok rek ngaji kemarin.
Hadirin, maka hati-hati Bu, jangan gampang-gampang. Kenapa? Jangan gampang-gampang bicara keras, bicara apa loh. Bahkan seandainya boleh, itu suruh sujud loh. Kok dadak wonten ibune arek muring-muring. Ya napa kira-kira Pak? Sing sabar Pak. Ya Allah. Hadirin, makanya memang disitulah konsepsi Islam. Kita diberikan contoh sekaligus disupport Pak dengan kekuatan batin sehingga kita bisa berakhlak dengan baik. Karena kadang kita berakhlak baik, balasannya kurang baik, gitu kan? Sudah ngasih belanja penuh, petotok, mohon Pak. Atau nanti atau sering Pak tadi? Sering, nduk ya tiangnya tadi. Atau ibu-ibu sudah dimasaknya enak, tambah tinggal mancing, ya kan? Dimasaknya enak-enak tinggal mancing. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi ini makna zikrullah. Kita masuk lagi kembali kepada tema tadi. Takwa itu seperti apa? Dari karakteristiknya dalam tafsir Al-Muyassar tadi, yang pertama adalah memenuhi janji kepada Allah. Kita pernah janji pada Allah betul sih? Pernah Pak? Masih ingat ayatnya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita masih di alam ruh itu ditanya, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Dan kita menjawab bala syahidna. Nggih. Kita menyatakan kita beriman, menyatakan kita ini menyembah hanya pada Allah, itu janji Pak. Maka ketika kehidupan kita bagaimana? Laksanakan janji itu dengan baik. Dan lagi melaksanakan amanah. Lihat, kalau dapat amanah dilaksanakan dengan baik, itu adalah takwa Pak. Dalam tafsir Al-Muyassar tadi. Ada lagi beriman kepadanya dan Rasulnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berpegang teguh pada petunjuk dan ajarannya. Kalau kita sudah ngaji, sudah tahu, ini pegang Pak. Oh ini pedomannya, pegang sudah. Ini nggak boleh, ini boleh, pegang sudah. Memang itulah caranya orang bertakwa. Dan ini akan mengantarkan kepada kecintaan Allah. Kemudian takut kepada Allah. Tadi takut pada Allah beda dengan takut pada setan. Kalau takut pada setan itu menjauh. Kalau pada Allah mendekat. Semakin takut semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada tempat berlari kecuali hanya kepada Allah. Kemudian menjalankan perintahnya dan berhenti dari apa yang telah dilarangnya. Nah, jadi mungkin yang selama ini yang pernah tahu kan bertakwa itu kan menjauhi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu aja kan. Itu lebih banyak Pak di sini. Menghindarkan diri dari kesyirikan dan perbuatan maksiat. Hadiratullah, ini secara umum di dalam tafsir Al-Muyassar ternyata makna takwa yang mengantarkan kepada kecintaan Allah sebanyak ini. Kita ikhtiar Pak, laksanakan ini, nilai-nilai ini, laksanakan terus, berusahalah. Karena itulah jalan menuju kecintaan Allah kepada kita. Semoga yang hadir hari ini Allah cintai, menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua, takwa makna dan fadilahnya. Hadirin, itu memperjelas makna takwa. Takwa itu apa sih? Ini kalau tadi dari sisi tafsirnya, sekarang kita lihat dari sisi makna takwa itu sendiri seperti apa. Hadirin, yang kita ketahui mungkin ini, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mohon maaf, kalau mau bersin nggak jadi itu gak enak ya. Gak enak. Rasanya muangkel koyo jangan bayaran ngurung, gak enak itu muring-muring. Semoga semua sehat semua ya. Insyaallah. Amin. Hadirin, ini pengertian umumnya. Melaksanakan yang diperintah, meninggalkan dilarang. Kan itu aja kan kita yang selama ini kita ketahui. Tidak salah Pak. Mari kita tengok pengertian yang lain dari para ulama yang lain, para sahabat Nabi. Lihat. Sahabat Nabi punya definisi berbeda Pak. Apa yang disampaikan beliau? Kata kuncinya adalah berhati-hati. Ini contoh nih Pak. Berhati-hati, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu literatur ini. Berhati-hati. Maka orang yang bertakwa itu tampak dari keberhati-hatiannya Pak. Yang menonjol dari orang bertakwa itu apa? Keberhati-hatiannya. Berhati-hati kalau ngomong, berhati-hati kalau bertindak tanduk, bersikap. Itu orang bertakwa. Mau nyekolahkan putranya, berhati-hati, ditimbang-timbang dulu.
ini bener nggak ya? Dilihat dulu, jangan-jangan di sana malah dia semakin jauh dari Allah ya. Kan begitu cara berpikirnya. Maka nampak ciri khas orang bertakwa adalah dari keberhati-hatian. Ngomong juga hati-hati, itu orang bertakwa. Kalau bahasa Mojokerto, orang angger jeplak itu Pak. Jangan asal ngomong. Nanti bapak-bapak di rumah juga mulai ditahan Pak. Nggak asal ngomong pada istri, itu kan? Ngomong yang baik-baik. Ibu juga begitu Bu. Kalau manggil bapaknya anak-anak itu jangan panggil namanya. Mentang-mentang dulu teman SMA, apalagi staf OSIS lagi. Iya Pak, Masya Allah, itu tantangan loh. Saya pernah ada kasusnya itu pernikahan kegiatan terus. Saya ya kan memang tempat kami itu klinik Al-Quran, tempat kami itu kan banyak didatangi macam-macam begitulah Pak. Kita tidak menghibah beliau, kita ambil hikmahnya saja. Kita doakan beliau dapat jalan dari Allah, dapat hidayah berdua, mereka jadi sakinah wa rahmah kan. Tapi kita ambil hikmahnya Pak. Kita tidak perlu nyebut namanya biar tidak jadi ghibah kan. Itu kegiran ini ternyata berawal dari mana? Ternyata dulu Pak, si perempuan ini itu adalah kepala bagiannya di pabrik Pak. Suaminya itu stafnya. Jadi dulu di pabrik itu bagian dikongkong-kongkon. Rono. Dadak menjelma jadi suaminya Pak takdirnya. Mbok. Susah betul. Susah Pak itu. Biasanya ngongkon-ngongkon saat dikit dalem Mas. Itu angel itu. Saya sampaikan, sing sabar Bu, ya ini takdir Allah, siapa yang nyangka? Ya Ustadz, gak nyangka juga Ustadz dulu Ustadz. Sekarang jadi bapaknya anak-anak. Nah, akhlaknya dijaga. Jangan bayangkan seperti dulu. Dulu itu stafnya dengan sekarang boten, dia adalah pimpinan rumah tangga. Dia adalah kepala rumah tangga. Jangan bayangkan dia stafnya panjenengan mulai dulu di kongkong-kongkong ngangkat galon apa sembarang. Sekarang ini adalah pimpinan rumah tangga. Masya Allah. Hadirin, maka di sini tantangannya keberhati-hatian. Ya, ada lagi dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu punya gambaran lain. Yang dimaksud bertakwa itu adalah engkau meninggalkan kesyirikan. Jadi kalau kita fahami pengertian umum adalah melaksanakan yang diperintah, menjauhi larangan, kan ngoten toh? Ibnu Abbas beda Pak. Meninggalkan dosa besar dulu, baru melaksanakan kewajiban. Dosa besar ini diantara yang paling utama adalah kesyirikan. Jadi meninggalkan kesyirikan dulu dan dosa-dosa besar yang lain, baru melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Dalam pandangan beliau, tidak banyak arti. Kita banyak amal-amal tapi syirik juga, nggak banyak arti. Nggak banyak arti, amalnya banyak tapi kemudian syirik kepada Allah. Ingat dalam tafsir dalam Az-Zumar 65 itu kan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik sekali saja, maka seluruh amalmu akan musnah. Nauzubillah min dzalik. Maka penekanannya adalah meninggalkan kesyirikan. Maka kalau kita ingin jadi orang bertakwa, ini poin-poinnya. Berhati-hati dan berusaha meninggalkan kesyirikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beda lagi. Nih, banyak Pak. Beliau mengatakan ciri khasnya orang bertakwa itu adalah pertama al-khaufu minal jalil, takut pada Allah. Orang takut itu apa sih ciri khasnya Bu? Orang takut apa ciri khasnya Pak? Apa ciri khasnya orang takut tuh? Kalau dipanggil segera berangkat, betul? Katanya takut dipanggil nggak moro-moro. Apa panggilan Allah? Adzan. Maka orang takut pada Allah itu tampak dengan mengutamakan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, segera berangkat. Jangan dijawab yang lain. Hayya 'alas shalah, jawabannya engko ain ya. Hayya 'alal falah, sik repot. Takutnya nggak kelihatan, padahal al-khaufu minal jalil. Kemudian al-amalu bitanzil, yang kedua, beramal sesuai tuntunan. Orang bertakwa itu nggak ngarang-ngarang. Sesuai saja Pak, sesuai. Kita ini tidak perlu ngarang-ngarang kok, sudah banyak rangkaiannya sudah. Sholat saja sehari semalam itu menjalankan dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan aja. Itu sudah nggak perlu nambah-nambah yang lain Pak. Sudah sibuk panjenengan sudah. Bayangkan nih, coba mulai pagi tadi bangun tidur,
sholat tahajud. Jelas tuntunannya. Kemudian menjelang subuh isi zikir misalkan sampai adzan subuh. Dan subuh kemudian sholat qobliyah subuh. Kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh kemudian jenengan ngikuti kajian, banyak zikir sampai isyraq. Bayangkan, ini semua jelas Pak nih. SK-nya jelas, kalau saya sampaikan SK-nya jelas. Nggak perlu ngarang-ngarang sudah. Hidup ini cari yang nggak perlu nyari yang nggak jelas. Yang jelas-jelas mawon. Kemudian nanti ketemu habis isyraq duha. Duhanya Rasulullah berapa? Duhanya Rasulullah itu paling pendek 2, paling banyak 12. Yang paling sering 8. Yang berapa nyenan? 1,5. Soalnya buanter 1,5. Maka di situ jenengan lakukan 8 saja, sudah hampir penuh itu Pak. Karena sholatnya Rasulullah pasti tenangnya, khusyuknya kena semua kan. Kemudian sebentar lagi sudah duhur. Duhur ada qobliyah duhur. Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, duhurnya sendiri 4. Bayangkan coba. Tidur sebentar sudah asar. Kan? Ada qobliyah asar. Kemudian setelah asar sebentar sudah maghrib. Ada ba'diyah maghrib. Setelah itu ada isya. Bayangkan. Ini kalau sudah terus witir ya kan? Ini saja sudah penuh Pak. Hidup ini sudah full sudah. Maka nggak perlu ngarang-ngarang, sudah fokus saja. Al amalu bitadzil. Kemudian ridho dengan yang sedikit, ar-ridho bil qalil. Orang bertakwa itu kalau diberi nikmat sedikit itu ridho, dia banyak bersyukur. Ridho itu kan pangkalnya banyak bersyukur. Orang susah bersyukur kalau nggak ridho dengan pemberian Allah. Maka orang bertakwa itu Bu, kalau diberi belanja berapapun tetap senyum Bu. Bu, kok jenengan tiba-tiba diam gitu Bu? Dikasih uang belanja berapapun harus senyum kan gitu ya. Kalau diberi belanja 1 juta aja langsung senyum. Tapi kalau diberi 100.000 metotok. Maka ridho dengan yang sedikit. Sama bapak juga begitu Pak, yang ridho ya kan. Kalau tiba-tiba minta pijet ibunya anak hanya mijet dia semenit, ya nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah Bu, matur nuwun, gitu harus ya kan. Kak muring-muring, oh sampean gini, bayarannya tak potong mari ya itu. Jangan, ridho bil qalil. Kemudian al isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari akhir. Hadirin, disinilah poin-poin penting. Ternyata orang bertakwa itu dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari akhirat. Hadirin, ini dalam pandangan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sekian banyak ini ada gambaran yang lebih jelas harapan saya bahwasannya bertakwa itu adalah seperti ini. Bertakwa itu berhati-hati kalau ngomong, meninggalkan kesyirikan, berusaha taat pada Allah dan seterusnya tadi. Bahkan berakhlak baik tadi. Ini gambaran dia semakin cakrawala semakin luas. Itulah jalan-jalan menuju kecintaan Allah. Insya Allah. Hadirin, bertakwa itu bukti syukur. Ini juga dalam ayatnya Ali Imran 123. Boleh dibaca Pak? Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah pada Allah, pada kamu syukurnya. Baik, hadir makullah. Sebenarnya masih panjang pembahasan, saya langsung bypass ke sini aja. Buah ketakwaan itu dalam Al-Quran ada 2 paling tidak. Buah ketakwaan ada 2. Apa itu? Diberikan jalan keluar dalam urusannya dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kami pernah membahas khusus masalah ini Pak, dalam tema buah-buah takwa. Nun sewu, jenengan kira-kira punya gambaran enggak gini? Kapan sih kita bahagia? Kapan kita bahagia? Kapan Bu? Jenengan senang itu kapan Bu? Kalau menurut survei, pertama adalah ketika mendapatkan solusi. Ketika mendapatkan solusi atas masalahnya. Jenengan sakit oleh tombo, seneng badan, seneng. Jenengan kepingin bayaran munda, diundakno ping 3. Waduh, seneng banget kan? Bahkan nyari utangan, ternyata ada yang mengutangi. Nah, itu kan seneng banget Pak itu. Alhamdulillah, ya apa Bro? Setuju, wes.
cair. Wah, alhamdulillah kan utang padahal Pak itu Pak. Saya pernah diundang orang tasyakuran. Saya tanya, tasyakuran apa ini Bu? Anu Ustaz, cair. Wah, astagfirullah. Gitu. Hutang saja bahagia loh Bu, sampai tasyakuran. Gitu. Nah, orang bahagia ketika mendapatkan solusi atas masalahnya. Yang kedua adalah orang akan bahagia ketika mendapatkan anugerah yang nggak biasa, mendapatkan bonus tambahan. Biasanya gaji hanya 4 juta, tiba-tiba dapat 8 juta. Punjulan itu, oke. Itu seneng dapat sesuatu yang nggak biasa, bonus tambahan. Nah, sekarang bayangkan Pak, kalau yang dapat 1 saja, bahagia banget. Kalau dapat dua-duanya, nih bayangkan kasusnya Bu. Ibu nyari utangan, misalkan habis ketemu, alhamdulillah dia mau ngutangi kita. Kemudian setelah dia transfer uangnya, dia WA Bu, Mbak Yu, duit sing sampean tompo barusan wis mlebu urung, sampun pun masuk rekening masuk. Terus cepekan, Mbak Yu, uang yang barusan saya kirim gak usah sampean balik no. Kira-kira ini apa kira-kira Pak? Wah gak seneng kok, saweneng gitu kan. Maka bayangkan dapat dua-duanya sekaligus loh. Maka ini siapa yang dapat ini Pak? Orang bertakwa, dapat dua-duanya loh. Dapat solusi atas masalahnya, dapat tambahan dari Allah, dapat bonus tambahan. Orang bertakwa dua-duanya. Maka bertakwalah, dapat dua-duanya. Hidup akan bahagia, hidup akan banyak keindahan-keindahan yang dari Allah. Inilah orang bertakwa. Terakhir, bagaimana tadi kita bertakwa? Hadirin, merangkum dari berbagai tadi, yang pertama adalah takut kepada Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Hadirin, inilah jalan kita untuk berusaha mendapat kecintaan Allah melalui jalan takwa ini. Takutlah kepada Allah, dipanggil segala jalan. Allah ngutus apapun iya, sami'na wa ta'na. Sudah enggak usah protes. Allah ngutus sujud, Allah ngutus sedekah, ngurus zakat. Jalan sudah. Enggak usah pakai protes. Kemudian apa? Jaga diri dari kesyirikan. Kemudian jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Kemudian beramal ibadah sesuai dengan ketuntunan. Beramallah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sudah banyak contoh-contohnya, tinggal kita laksanakan saja. Jaga amanah. Kemudian jalan hidup dengan senantiasa berhati-hati dalam bicara, milih pekerjaan, milih sekolah anak-anak kita. Itu adalah keberhati-hatian. Kemudian pandailah bersyukur, ridho dengan yang sedikit. Selanjutnya mempersiapkan diri untuk hari akhir dengan banyak istighfar, zikir dan amal soleh. Semoga bermanfaat ngaji kita pada pagi hari ini. Akhirnya selamat berjuang menjadi hamba yang dicintai Allah, Sang Penguasa alam raya melalui jalur bertakwa. Saya persilakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau dari komentari, silakan Pak. Ada mic-nya? Bagaimana cara kita bisa melaksanakan kalau menyapa kita? Apakah rasa lapar dan haus cara Allah menyapa kita? Dan bagaimana cara kita menggunakan dasarnya Allah di dalam dan luar diri kita? Baik, Matur nuwun Pak, ini pertanyaan luar biasa. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Kan tadi kan? Ingatnya kita kepada Allah seperti apa sudah kita sempat sampaikan tadi. Nah, salah satunya adalah ketika misalkan seseorang itu dalam kondisi lapar dan dahaga, misalkan gitu. Ada kemiskinan misalkan. Seseorang kena kemiskinan, kena musibah bahkan, itu bahkan ada tanda Allah sedang mencintai dia kan. Masih ingat hadisnya itu? Dalam hadis qudsi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ketika seorang dicintai Allah, Allah akan mengujinya. Itu salah satu indikatornya. Maka ketika seorang itu diberikan kondisi yang mungkin sakit-sakitan, mungkin kondisi kemiskinan, maka pandang itu sebagai sebuah indikator Allah sedang cinta pada kita. Sehingga kita menghadapinya lebih positif. Tidak kemudian menjadi suudzon pada Allah tadi. Yang ini pancet kan duit tadi. Itu tidak muncul begitu.
Tapi kita husnudzon pada Allah. Jadi ketika kita memahami konsep bahwasanya Allah itu indikasinya Allah menyukai seorang hamba adalah ketika Allah memberikan musibah kepada dia, itu akan menjadikan berbeda cara pandang kita. Seperti itu Pak kira-kira dimaksud tadi. Atau ada yang lain yang belum saya sampaikan? Bagaimana cara kita melakukan dengan Allah di luar dari Oh ya, baik. Yang kedua tadi ya, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam diri maupun di luar diri kita. Salah satu cara memahami atau meyakini hadirnya Allah itu adalah dengan melihat melihat dunia ini. Kita lihat nih Pak, ini dalam diri kita sendiri ya. Diri kita ini ketika panjenengan sare tadi malam, ketika tidur, itu diri kita ini masih berjalan nggak Pak sistemnya itu? Masih berjalan betul? Sistem peredaran darahnya, sistem pernafasannya jalan betul Pak? Jalan. Sistem urinarinya yang nyaring makanan kita sampai jadi kotoran, itu kan semua jalan sistem ini. Kita tidur tapi sistem tubuh tetap jalan. Pertanyaannya, siapa Pak yang menggerakkan sistem itu? Bukan kita, ternyata kan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jantung ini berdetak sesuai kesadaran kita, kira-kira berhenti betul Pak? Kalau jantung ini berdetaknya, itu kita yang mendetakkan, bisa berhenti nggak? Ya berhenti, pas ngantuk seliut mandek jelek gitu. Tapi ternyata nggak berhenti Pak. Itu bukti ada yang mengatur di luar kita. Dialah Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar kita Pak, nyenpirso, Allah sering memamerkan Pak, sering memamerkan langit yang tegak tanpa tiang, langit yang terbentang tanpa tiang. Jadi bi ghairi amadin tarawunaha. Sering begitu, Allah sering menunjukkan, memamerkan langit sebagai gambaran keberadaannya. Sekarang kita Pak lihat, langit seluas itu nggak pakai tiang Pak. Padahal kita bikin rumah. Nah, masjid ini Pak, ini berapa meter ini Pak? Ini 10 ada? Ya ada ya. Itu sudah bingung mikir tiang pasti dulu waktu bangun kan? Iya apa ya caranya jadi tanpa tiang tapi masih kuat di atasnya kan gitu. Al-Basit kemarin mau diskusi kan gimana caranya didirikan tiang-tiang itu. Wah kan harus mikir bentangannya gimana gitu. Itu baru berapa meter Pak, sudah bingung mikir tiangnya. Allah semikian luasnya Pak, tanpa tiang. Maka bayangkan ternyata memang dunia ini tidak hanya kita ya, tidak hanya manusia, tapi ada pencipta yang mengurusi semuanya. Kalau itu kita pahami Pak, insya Allah kita bisa paham ternyata memang Allah itu ada dan Allah tempat kita meminta segala keperluan kita. Ngaten nggih? Baik. Ada lagi? Kedua terakhir barangkali, monggo silakan. Bagaimana cara membedakan apakah kan Allah minta kita itu bisa jadi Allah berikan ujian, Ya. atau mungkin memberikan kenikmatan. Ya. Lalu bagaimana membedakan itu adalah ujian dari Allah atau itu adalah baik, itu aja. Baik, terima kasih. Ketika yang tertimpa suatu musibah itu adalah orang beriman, itu ujian. Ketika yang tertimpa adalah orang-orang kafir, itu adab. Beda yang nerima itu beda Pak, nuansanya sudah. Bagi orang beriman, datangnya musibah itu bahkan justru menunjukkan Allah tadi salah satu tanda Allah cintakan dengan musibah tadi. Orang beriman memandang lebih positif. Orang beriman itu ketika diberikan musibah itu ternyata adalah salah satu tangga menuju kepada kebaikan yang lebih tinggi. Saya contohkan begini. Kalau panjenengan punya baju, kita punya baju, kemudian jatuh ke selokan, kotor, kena selokan, yang benar gimana kira-kira? Panjenengan cuci atau panjenengan buang saja? Belum? Dicuci ya? Kenapa dicuci? Karena jenengan masih cinta kepada bajunya, betul tak?
Kemudian ternyata habis dicuci Pak, belum bersih Pak. Harus ditambah lagi, harus perlu disitrun, perlu dikasak. Bayangkan, coba sekarang mari kita lihat dari persepsi bajunya. Kira-kira bajunya merasa tersiksa mboten Pak? Wis dikasak, disitrun, ya kan? Iya kan? Belum bersih juga, ditambah lagi Pak. Apalagi, tambah lagi, belum bersih. Ya, disikat belum bersih. Kalau sebelum sudah bersih, belum selesai itu Pak, penderitaan si baju, ya kan? Belum selesai, apa itu? Dilep-lep nih. Habis dilep-lep nih belum selesai Pak, diperes. Diperes selesai? Belum Pak. Apa itu? Dikeringkan, dikejepin, muter kan? Belum selesai, dijemur. Jemur juga nyari yang panas kan? Sing panas, jangan kuno. Setelah selesai, apakah selesai penderitaan si baju? Belum selesai Pak, setrika, ya kan? Tapi rangkaian semua ini bukan karena pemiliknya nggak suka, justru kata kuncinya pemiliknya cinta kepada dia. Kalau Allah nggak cinta, nggak usah repot-repot ngerawat kita, nggak usah repot ngerawat kita. Tunggali wakai sian, sakit tunggali lah mau ngerawat kita kan itu. Tapi Allah sayang, ditunggu terus, ditunggu kita ini kapan bisa semakin baik, kapan semakin tobat pada Allah terus gitu. Allah maha baik. Kitanya saja yang kadang-kadang terlalu nggak baik, ya Allah. Jadi kata kuncinya semua proses itu adalah Allah cinta kepada kita. Kalau itu sudah kita pahami, berbeda Pak dunia rasanya sudah. Ternyata Allah tidak pernah memberikan kita keburukan. Allah memberikan kebaikan, kita saja yang kadang merespon jauh dari yang diharapkan. Semoga manfaat ngaji kita kali ini. Nanti ada yang kurang-kurang boleh kita diskusi di luar insya Allah. Hadirin, mari kita mohon pada Allah, semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kita bahas hari ini. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga Allah berikan panjang umur. Ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.